Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faiza Raihani dengan NIM 22222300045, mahasiswa semester 1 jurusan Pendidikan Bahasa Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sultan Agung Tirtayasa. Dalam Rosidin, ilmu linguistik juga sering disebut sebagai linguistik umum. Artinya, linguistik tidak hanya menyelidiki salah satu bahasa saja, tetapi juga menyangkut bahasa pada umumnya. Dengan memakai istilah dari de Saussure, dapat dirumuskan bahwa ilmu linguistik tidak hanya meneliti salah satu langu, tetapi juga language, yang berarti bahasa pada umumnya. Meskipun bahasa-bahasa di dunia ini berbeda satu sama lain, tetapi juga ada persamaannya yang sering diistilahkan sebagai kesejagatan atau keuniversalan. Menurut Verhaar, kedua hal ini diteliti juga menegaskan bahwa linguistik dan oleh karena sebagai itu bidang ilmu tidak hanya menyelidiki suatu langue tertentu, tetapi juga memperhatikan ciri-ciri bahasa lain. Dengan demikian, linguistik sering disebut juga sebagai linguistik umum atau general linguistik karena mempelajari sistem bahasa pada umumnya. Kajian linguistik tidak terbatas pada bahasa tertentu saja. Linguistik menduduki bahasa apapun di dunia ini sebagai objek kajian secara umum. Pada kenyataannya, setiap bahasa memiliki ciri khas dan pola tertentu sehingga memiliki perbedaan dengan bahasa lainnya. Tetapi selain memiliki perbedaan yang khas dan unik, bahasa-bahasa di dunia ini memiliki persamaan dan sifatnya universal. Selanjutnya, ada tahap perkembangan ilmu. Yang pertama, ada tahap spekulasi. Dalam tahap spekulasi, pembicaraan mengenai suatu bahasa dan cara mengambil simpulan dilakukan dengan bersikap spekulatif. Artinya, simpulan itu dibuat tanpa didukung oleh bukti-bukti empiris dan dilaksanakan tanpa menggunakan prosedur-prosedur tertentu. Yang kedua ada observasi dan klasifikasi. Pada tahap ini, para ahli di bidang bahasa baru mengumpulkan dan menggolong-golongkan segala fakta bahasa dan dengan teliti tanpa memberi simpulan apapun. Yang terakhir, ada perumusan teori. Pada tahap ini, setiap disiplin ilmu berusaha memahami masalah-masalah dasar dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan mengenai masalah-masalah itu berdasarkan data empiris yang dikumpulkan. Selanjutnya, menurut Guy dalam Rosidin, ilmu dapat dipahami sebagai pengetahuan karena merupakan kumpulan yang disusun secara sistematis dari data tentang alam semesta. Yang kedua, ada ilmu dapat dipahami sebagai aktivitas, yaitu karena merupakan suatu produk yang dihasilkan melalui kegiatan manusia. Yang terakhir ada ilmu dapat dipahami sebagai metode. Sebagai metode guna memperoleh pengetahuan yang objektif dan dapat diperiksa kebenarannya. Selanjutnya ada struktur ilmu. Struktur ilmu juga dibagi menjadi 3 aspek. Yang pertama ada ontologis yang merupakan jawaban terhadap apa yang menjadi objek sebenarnya dari ilmu yang dikaji. Yang kedua ada epistemologis yang mengacu pada metode atau bagaimana cara objek tersebut mengkaji untuk mendapatkan pengetahuannya. Yang ketiga ada aksiologis yang berhubungan dengan kebermaknaan pengetahuan tersebut bagi kehidupan manusia. Selanjutnya ada ciri keilmuan linguistik. Ciri keilmuan linguistik ini juga dibagi menjadi 3. Yang pertama ada eksplisit, yang berarti tidak asal-asalan, tidak ada makna ganda, disusun dan dirumuskan secara penuh dan menyeluruh serta tidak ada tabrakan antara satu peraturan dan peraturan lainnya. Yang kedua ada sistematik, berarti beraturan, memola dan ada generalisasi yang utuh, tidak terpisah-pisah, merupakan kesatuan yang tunggal, yang bagiannya sejalan dan senada. Semuanya mendukung satu kesatuan. Yang terakhir ada objektif, berarti memeriksa sesuatu seperti hakikat, sifat, dan keadaan apa adanya, bebas dari perasaan dan pertimbangan pribadi, yaitu wujud sebenarnya dari hakiki. Selanjutnya ada percabangan linguistik.
Dalam berbagai kasus umum, linguistik didefinisikan sebagai ilmu bahasa atau studi ilmiah mengenai bahasa. Menurut Matthew Dallamrosidin, linguistik didefinisikan sebagai studi ilmiah tentang bahasa dan strukturnya, termasuk tata bahasa, sintaksis, dan fonetik. Ilmu yang termasuk cabang khusus linguistik antara lain sosiolinguistik, dialektologi, psikolinguistik, linguistik komputasional, linguistik komparatif, dan linguistik struktural. Dibagi menjadi dua, yaitu linguistik mikro dan linguistik makro. Linguistik mikro merupakan kajian disiplin bahasa yang hanya mengkaji bahasa dari aspek internal atau formal tanpa mengaitkan bahasa dengan faktor lain di luar bahasa. Disiplin ini meliputi fonologi, morfologi, sintaksis, dan semantik. Yang kedua ada linguistik makro. Linguistik makro adalah kajian disiplin bahasa yang mengkaji bahasa dalam relasinya dengan faktor lain di luar bahasa. Kajian ini disebut ilmu interdisipliner karena merupakan hibridasi yang melibatkan dua rumpun ilmu, seperti linguistik dan psikologis, linguistik dan sosiologi, linguistik dan antropologi, linguistik dan komputer, dan lain sebagainya. Terdapat dua jenis bidang ilmu yang juga termasuk pada bidang linguistik, yaitu kajian wacana dan kajian pragmatik. Selanjutnya, ilmu pengetahuan dibagi menjadi 3 bidang besar. Yang pertama ada ilmu pengetahuan alam yang mencakup ilmu kimia, biologi, geologi, astronomi, dan sebagainya. Yang kedua ada ilmu pengetahuan sosial budaya atau humaniora, yaitu mencakup antropologi, sosiologi, ilmu kesusastraan, ekonomi, dan lain sebagainya. Yang terakhir atau yang ketiga ada ilmu pengetahuan formal, yaitu mencakup logika dan matematika. Lantas, termasuk golongan apakah ilmu linguistik itu? Dalam hal ini, linguistik termasuk ilmu nomotetik yang yaitu ilmu-ilmu yang berusaha untuk mencari kaidah-kaidah, mempergunakan metode eksperimental, dan berusaha untuk memfokuskan penelitian pada bidang yang terbatas. Oleh karena itu, ilmu linguistik termasuk pada ilmu pengetahuan budaya atau humaniora. Yang terakhir ada cakupan linguistik. Menurut Al-Wasilah, Dallamrosidin mengatakan jika kita membicarakan tentang linguistik umum, terdapat 3 hal yang tercakup di dalamnya. 3 hal yang dimaksud adalah linguistik deskriptif, linguistik historis, dan linguistik kooperatif. Linguistik deskriptif adalah studi bahasa untuk memberikan deskripsi berkaitan dengan proses kerja dan penggunaan bahasa oleh penuturnya pada kurun waktu tertentu. Studi bahasa pada kurun waktu tertentu ini tidak terbatas pada bahasa yang masih hidup saja, tetapi juga bisa pada bahasa yang sudah mati asalkan masih memiliki data-data tertulis yang lengkap. Selanjutnya ada linguistik historis. Linguistik historis ini adalah salah satu cabang linguistik yang membicarakan tentang perkembangan sejarah bahasa tertentu mulai dari bahasa silam hingga kini. Perkembangan sejarah bahasa minimal atas 2 tahapan waktu. Perubahan ini terjadi mencakup apa saja baik secara kualitas maupun kuantitas. Perubahan tersebut mencakup pada internal history dan external history. Internal history mencakup perubahan bunyi, struktur kalimat, kosakata, dan sebagainya. Ada pula external history, mencakup hal-hal yang berkaitan dengan latar belakang terjadinya perubahan tersebut. Misalnya berkaitan dengan aspek-aspek non-linguistik seperti faktor politik, sosial, budaya, geografis, dan sebagainya. Yang terakhir ada linguistik kooperatif. Menurut Al-Wasilah, dalam kajian atau studi bahasa yang meliputi perbandingan bahasa-bahasa serumpun atau perkembangan sejarah satu bahasa, studi kooperatif bahasa tidak selalu diakronik, tetapi bisa saja sinkronik seperti studi antara 2 dialek, dialektologi, atau studi antara 2 bahasa yang berbeda.
Sosok linguistik sebagai ilmu bahasa yang meneliti dan mengkaji seluk-beluk bahasa natural manusia. Tidak saja aspek-aspek internal tetapi juga bagian-bagian eksternalnya. Di dalam perkembangannya memiliki beberapa cabang atau ranting-ranting ilmu. Cabang-cabang linguistik yang dimaksud secara umum berturut-turut dapat disebutkan sebagai fonetik dan fonologi, morfologi, sintaksis, semantik, dan pragmatik. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.